syukur Bapa, Engkau ajaib. Karena kebaikan-Mu maka kami ada di tempat ini. Sebentar kami hendak mendengarkan sabda firman-Mu yang kudus. Tetapi sebelumnya kami akan membacakan puisi tentang kronologi. Bagaimana kuasa mujizat Allah terjadi di tengah-tengah kita. Karena kami tahu bahwa rancangan Tuhan yang diberikan kepada kita adalah rancangan yang terindah. Kami belajar untuk masuk dalam terobosan iman. Maka itu biarlah setelah kami mendengarkan kronologi puisi, kami juga mau Tuhan untuk duduk diam, melihat dan menyaksikan film pendek. Demikian juga kami siap untuk masuk dalam firman. Terlebih juga kami akan siap juga tetap berdiri saat kami membacakan puisi kronologi tentang perempuan yang sudah disembuhkan oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, maka kami juga rindu Tuhan, Engkau mengunjungi tubuh roh jiwa kami seperti perempuan yang sakit 12 tahun ini. Di dalam nama Tuhan yang percaya kita sama-sama berkata, amin. Lukas pasal 8 ayat yang 43 sampai dengan 48. Begini bunyi firman Tuhan. Adalah seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan dan yang tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Lalu kata Yesus, siapa yang menjamah aku? Dan karena tidak ada yang mengakuinya, berkatalah Petrus, Guru, orang banyak mengerumuni dan mendesak Engkau. Tetapi Yesus berkata, ada seorang yang menjamah aku, sebab aku merasa ada kuasa keluar dari diriku. Ketika perempuan itu melihat bahwa perbuatannya itu ketahuan, ia datang dengan gemetar, tersungkur di depannya dan menceritakan kepada orang banyak apa sebabnya ia menjamah dia, dan bahwa ia seketika itu juga menjadi sembuh. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat. Kami kembali datang kepadamu. Kuduskanlah firman-Mu. Izinkan masuk di dalam roh hati kami dan kuasai kami dan urapi kami. Kami siap menyaksikan film pendek dan juga kami siap untuk mendengarkan sabda firman-Mu. Bersabdalah Engkau dan bicaralah lewat lidah bibir hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya kita sama-sama berkata, amin. Silakan duduk kembali, kita akan menyaksikan filmnya. Who touched my clothes? Thou seest the multitude thronging thee, and sayest thou, who touched me? Master.
I have suffered an issue of blood for 12 years. And I knew if I could just touch my clothes, that I would be whole. Daughter, thy faith hath made thee whole. Go in peace, and be whole of thy plague. Beri kemuliaan untuk Tuhan, saudara. Puji nama Tuhan. Tuhan dahsyat. Tuhan dahsyat. Tuhan ajaib. Anak Allah penuh kuasa. Beri kemuliaan untuk Tuhan, saudara. Puji nama Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kali ini kita masuk di dalam terobosan iman. Kita masuk dunia roh. Ya. Saya berharap saudara jangan ngantuk. Bukan ini seram, tapi kita masuk dunia roh. Amin. Kita mau Tuhan yang berkarya. Amin. Saudara, mari kita akan perhatikan gambar ini. Terobosan iman. Coba diperhatikan gambarnya. Dan jangan sampai ada kata-kata Bu Didi kesenangannya serem-serem. Nah, saya tidak mau, saudara. Tapi ini menerangkan bahwa terobosan iman itu peperangan. Apa? Peperangan. Peperangan di dalam alam roh. Jadi kalau orangnya itu jahat, yang jahat manusianya apa setannya? Halo? Halo? Kok sedikit-sedikit ragu-ragu? Kalau orang itu jahat, yang jahat setannya apa manusianya? Hah? Sebentar. Salah satu aja. Sebelah sini apa? Setannya yang ini? Nah, sudah ya. Saya tidak akan memberikan nilai pada saudara, tapi di dalam firman Tuhan, dalam Kejadian, Allah menciptakan manusia itu selalu baik. Berarti tidak ada pikiran-pikiran yang jahat. Kenapa manusia bisa jatuh di dalam dosa dan melakukan kejahatan? Karena ditunggangi oleh iblis atau setan. Jadi hari ini saya tidak menilai saudara yang benar atau yang tidak. Semuanya itu bebas untuk bicara. Dan saya mau saudara hidup, tahu ya? Dan sudah cuma dengar notok, saya sih ngantuk saya. Ya, tapi sudah tak tanya jawab gini, saudara kan apa? Akan siap siaga. Jangan sampai turu ya tidur. Kok aku tidak dengar Bu Didi? Tidak, saya cuma hanya bercanda ya, saudara. Baik, kita akan masuk firman Tuhan. Iblis itu digambarkan tentang ular. Ya. Dan ular yang ada di tempat ini, sedang kita perhatikan baik-baik, ular itu ular yang bukan raja, karena Lucifer masih diikat di tempat alam. Lucifer diikat di mana? Bukan, di alam maut. Kuncinya dipegang siapa? Tuhan. Ini anak sekolah minggu ya. Tidak juga. Saudara harus tahu ya bahwa Lucifer itu ada di alam maut. Dia lagi dikunci. Debu, apa ada kebebasan? Ada. Setelah 6 ada waktu 3,5 tahun masa sukar. Iblis dilepas di dunia. Hidup dengan manusia. Nanti kita cerita itu. Sekarang kita masuk terobosan iman. Saudara, hidup manusia di muka bumi ini tidak bisa sempurna sendiri. Apa? Tidak bisa apa? Sempurna sendiri. Walaupun dia pandai, dia punya
derajat pangkat, tapi sesungguhnya hidup kita ini tidak bisa sempurna sendiri, ya. Jadi hidup yang sempurna itu adalah hidup yang memperbarui hidupnya selalu supaya semakin hari semakin percaya dan melekat kepada Tuhan, ya, kepada Tuhan. Nah, gambar yang ada, saudara perhatikan itu, mengapa ada ular kiri kanan dan di tengah-tengahnya itu manusia yang sudah kemasukan, kerasukan. Nah, orang kalau sudah kemasukan kesusupan itu kecil-kecil gini ya, teriak-teriak yang aneh-aneh. Ini menempel, dia ada di kiri kanan kita. Dan kalau sudah menempel, saudara, iblis matanya merah, saudara, matanya juga ikut merah, ketransfer aja. Kalau iblis mulai berkata kotor, ya, manusia juga ikut berkata kotor. Kalau iblis membawa kita ke alam perzinahan, hal-hal yang nggak pas gitu, nah, manusia ketransfer. Kalau iblis membawa kamu ke suatu tempat bukan hakmu diambil, namanya mengambil hak asasi orang lain, iblis juga mentransfer manusia, terbawa ke sana. Paham saudara ya? Berarti dosa itu sebetulnya apa? Lewat iblis dulu mentransfer manusia. Loh Bu, gimana caranya supaya iblis tidak mentransfer manusia ini loh? Gimana caranya? Kita harus tetap apa? Tetap melekat pada Tuhan. Oh boleh kita panggil Yesus, ya sampai keselek sudah manggil Yesus, ya tidak ada kuasa. Yang penting adalah perbuatan kita. Itu loh Bu, dari lahir ada roh pemarah, marah, bisa berubah? Bisa. Siapa yang merubah? Yang merubah siapa? Tuhan Yesus. Yang mempraktekkan siapa? Manusia. Berarti begitu aku menjamah kamu dan hidup baru, maka manusia itu akan diubah menjadi lemah lembut. Apa sih marahan? Masih. Kenapa? Karena kita kayak orang kabilen. Tahu kabilen? Wes biasa menggok kanan, suruh lurus, kadang susah. Itu namanya hidup tidak sempurna. Tapi kalau noitisi olehnya, maka ketika aku mengurapi hidupmu dan aku mengirim burung merpati sebagai tanda Roh Kudus di tengah-tengah kamu, maka hidupmu akan diubah oleh kehendak Bapa. Nah, makanya saudara, terobosan iman ini mengerikan, ya. Semua orang dapat, pasti semua orang akan melewati roh ini. Kenapa kok gitu Bu? Kan aku anak Tuhan, aku ini sejak lahir sudah dibaptis. Dari apa? Baptisan itu adalah lambang kewajiban kamu, tanda bahwa tubuhmu adalah milik Tuhan. Nah, baptisan roh itu apa Bu? Baptisan roh itu adalah tanda bahwa roh dan jiwamu adalah milik Tuhan. Loh, kalau aku nggak bisa bahasa roh bagaimana Bu? Ketika kamu diubah untuk hidup baru, kamu sudah sah menjadi milik Tuhan, roh dan jiwa. Gampang toh saudara? Ya. Jadi kita sebetulnya ikut Tuhan itu sangat enak dan itu mudah sekali dilakukan. Asal kita tahu bahwa kita tidak boleh bersama dengan roh ini. Bukankah firman Tuhan berkata, "Nubi, sihama, karima, tapi nama urima kasih." Tuhan berkata apa? Bapakku di surga itu terang, iblis itu gelap. Jadi terang dan gelap tidak akan bersatu. Jadi saudara ingat, kalau saudara mau melakukan kehendak Tuhan, kita harus membuang roh-roh yang ada di gambar ini, saudara. Loh Bu, masa roh itu menyerupai itu? Aku juga mau, amit-amit Bu, aku tidak mau. Loh, iblis itu tidak seperti ini, saudara. Ini kayak kelihatan secara roh, secara tampak, secara roh itu kayak gini. Tapi sesungguhnya iblis bisa menyerupai macam-macam, saudara. Sudah pernah tak saksiin enggak? Ketika saya lihat dan dibawa Tuhan untuk rapat setan. Pernah enggak? Halo? Belum? Saya lagi puasa 40 hari, ya saudara ya.
Terus suatu ketika Tuhan berkata, ikut aku. Ya. Kemana Tuhan? Tak apa-apa, ikut aja. Begitu ikut gedung tinggi. Dan saya pikir ini mau kemana? Ternyata ada tempat yang luas dan bagus tempatnya. Sudah masuk. Aku ada di belakang masuk. Begitu masuk saudara, loh, kok aneh ya? Saya bilang, kok mukanya itu wujudnya macam-macam serem-serem gitu. Jadi ada yang bertaring, ada matanya merah, ada yang kepalanya saja, ada yang tangannya dan badannya aja. Jadi serem gitu saja. Akhirnya saya tanya Tuhan, tempat apa? Bukan pembantaian, bukan, pasti ini kuasa yang tidak baik. Karena begitu saya masuk, saya merasa bahwa mati kamu. Nah itu sudah. Ketika kamu masuk di dalam jebakan iblis, manusia akan diseret untuk mati. Baik bunuh diri, putus asa, dan pengen mati. Saya seperti itu. Hanya saya bilang, Tuhan, saya nggak mau. Saya pengen ikut Engkau, saya nggak pengen mati. Dan berkata apa? Nggak apa-apa. Tak buka, kata Tuhan. Yang terselubung, aku buka. Begitu dibuka, saudara, wih, kelihatan saudara, besar selangit, menggelegar suaranya seperti petir. Hai kamu setan ini. Saya suruh ngapalno setan-setan itu. Aduh, enggak wes Tuhan, saya enggak mau ngapalno setan-setan itu, pusing saudara. Berapa setan yang harus diapalno? Tuhan pernah memaksa kita? Enggak bisa ya Ti, ayo tes harus ngapalno setan-setan gitu. Ayah gitu. Tidak loh saudara. Ketika Tuhan bilang, Tuhan aku berdoa untuk jodoh, belum jodohnya, tapi dia maksa. Pernah Tuhan bilang, tidak boleh. Dan diberi kesempatan. Begitu sudah menikah, oh pantesan saya kok tidak boleh karena tidak ada janin, tidak punya anak. Oh pantesan umurnya pendek. Semuanya ini adalah jalur Tuhan. Kita tanya, tapi kita bandel. Nah, apalagi Tuhan memberi kesempatan, apalagi hambanya. Saya nggak bisa, ada orang yang ngeceyo, terserah kamu, aku ikuti. Pokok kita saling doa. Jadi iblis itu selalu menekan dan mendoktrin kita. Dengarkan baik-baik. Iblis selalu menekan dan mendoktrin kita supaya kita stres, depresi, dan cepat mati. Itu pasti. Dan masuk neraka. Tapi kalau Tuhan memberi pengampunan dan kasih sepanjang hidup kita sampai kita naik ke surga, ada kesempatan. Nohedesi cuma begini sih. Selama pintu pertobatan itu terbuka untukmu. Jadi mari kita sadar bahwa terobosan iman itu penting sekali. Ya, kita harus pandai menjadi anaknya. Tidak peduli kamu agama apa, bangsa apa, Tuhan kata semua bangsa ini adalah itu. Jadi kita sudah tidak ada lagi perbedaan, saudara. Kita ini saudara, seiman, seia, sekata, seperjuangan. Kenapa? Karena kita tinggal di dalam dunia. Mari kita imani lagi, saudara. Apa yang terjadi? Kita buka ayatnya, saudara ya. Lukas pasal 8 ayat 48. Begini bunyi firman Tuhan. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat. Itu misi. Jadi saudara, kita harus sadar bahwa selama kita hidup di dunia ini, iblis yang menyerupai roh ular itu tadi, saudara, dia tidak akan menyerupai ular. Seperti rapat setan, saya lanjutkan dulu saudara supaya tidak bingung satu-satu. Rapat ular itu ada raja, tapi itu bukan Lucifer, pasti itu wakilnya. Tidak mungkin Lucifer karena dia diikat di alam maut.
belum dibuka, kuncinya dipegang Yesus. Jadi dia memberikan, hai setan, itu mama sudah ya. Sudah maju saya, maju. Kamu punya tugas, pergi kamu ke petani itu, ambil semua nyawanya dan bawa kepada aku. Ya, kalau kamu misimu gagal, kamu masuk neraka, tak masuk no kamu. Loh, punya hak apa ke neraka? Karena setan tidak ada sesuatu pekerjaan. Dia ditakut-takuti, masuk ke dapur api. Ampun gitu. Saya tanya, padahal saya lihat tuh bulat gitu sudah bentuknya, matanya tok, tapi bisa ngomong kayak manusia. Pergi dong, seperti kayak film, swing gitu. Begitu pergi, ada lahan kosong, seperti di tempat petani itu. Dan wujudnya orangnya kayak itu juga. Jadi ada seperti layar lebar. Itu pergi ke sana, pergi. Begitu pergi sudah, apa yang terjadi? Bukan setan yang bulat yang matanya merah dan banyak darahnya, dia berubah menjadi seorang perempuan yang lemah, gemulai. Kenalan. Boleh saya bantu, Pak? Loh, kamu dari mana? Rajin sekali dah. Bagi yang malu. Iblis menusuk keluarga. Akhirnya dengan pertemuan itulah ketika kita tidur, tubuh kita tidur, roh jiwa kita tidur. Halo? Roh jiwa kita tidur? Tidak, yang tidur tuh tubuh. Ini loh, tubuh yang buat cubit loh yang tidur. Begitu tidur, lupa tidak berdoa. Halo? Lupa tidak apa? Berdoa. Tapi habis marah-marah sama istrinya, dipisu-pisui dengan kata binatang. Dosa? Kutuk? Begitu dia tidur, saudara, iblis tahu kan? Langsung dia menyerupai bulatan tadi. Dia mulai menghabapi. Transfernya, halo, transfernya, transfer saudara. Suka iblis. Aku mau jadikan kamu kuda. Oh, dia jadi kuda saya, Roy. Persis kayak kuda naik. Wah, iblis juga seperti anak kecil, saudara. Tapi ada yang lebih kejam lagi. Aku mau matamu, matanya dibuat mainan aja. Aku mau badanmu, waduh, goyak-goyak. Bangun-bangun sakit semua. Itu kuasa roh jahat. Itu tidak seberapa. Kemudian yang perempuan tadi, yang dikata-katai binatang tadi, sakit hatinya, tidur sampai menangis. Harusnya datang kepada siapa? Tuhan. Tapi enggak, aku tak mati ya. Daripada aku gini, aku mati ya. Nah, itu sudah. Sampai ke tidur, transfer, masuk. Yang bulatan tadi, babi lagi. Wah, karena mati, lebih senang dia. Begitu dia masuk, saudara, dia menyerupai laki-laki bisa. Terserah, setannya mau membawa apa, mau dia bawa perzinahan di alam roh, bisa. Tahu maksudnya? Kita kan sudah dewasa saja. Bawa ke sana. Ada juga yang karena iblis itu suka perempuan, dia menyerupai perempuan juga, remaja mulai. Jadi perempuan sama perempuan. Nah itu larangan, tapi dia sudah lakukan. Dosa. Kira-kira perempuan ini, istri ini, ingat enggak? Selama dia tidak fokus ke Tuhan, keseret tidak lama-lama? Saya lama-lama melakukan. Tadinya cuma mimpi, lama-lama melakukan, praktek. Mulai cari mangsa, senang dengan perempuan. Itu iblis. Tidak ada di dalam firman Tuhan berkata bahwa perempuan laki-laki. Tidak ada. Itu kutuk. Pasti tidak masuk surga.
tidak ada di dalam kitab apapun. Makanya hati-hati, karena hal itu suka. Nah, itu pertama. Kedua, kalau mereka sudah sering bertengkar, terjadilah ekonominya naik, turun. Ketika kamu bertengkar, tidak kamu selesaikan setelah matahari terbit atau matahari terbenam. Iblis percaya kita, hancur keuanganmu. Setelah hancur, apa yang terjadi? Pak, karena ini kan di desa, kalau di kota Pak, kan gitu ya. Aku sudah sampai di sini ya. Aku cerai aja. Nah, jalannya adalah bercerai. Anaknya bagaimana? Yang diikut aku. Loh. Apakah anak suka papa mamanya pisah? Halo? Seneng? Ini gak apa-apa, ore loh. Gak ada, saudara. Semua anak pengen papa mamanya bersatu. Jangan kan gitu. Kalau kita pergi di sekolah saja, nggak diantar sama papa karena papa yang nggak ada. Loh, dia Solo ya. Sakit hatinya. Kenapa ya aku kok nggak sama dengan teman-temanku? Pasti. Jadi korbannya adalah anak. Berdosa. Mari kita ingat kisah perempuan yang sakit pendarahan itu, bertanda itu dunia rosa. Itu mengenai tentang iblis mengikat kita. 12 tahun itu bunuh sih, seperti murid Tuhan Yesus. 12 tahun dia cari kemana-mana, tidak ada obatnya. Sama seperti hidup kita. Kita mati-mati dan Tuhan melayani apa segala macam, tapi hidup kita tidak dekat pada Tuhan, maka kita seperti perempuan pendarahan ini, tidak ada obatnya. Jadi kalau ikut Tuhan makin apa? Tidak baik. Benarkah itu? Sesungguh-sungguhnya ketika kamu ikut Tuhan, hidupmu penuh dengan damai sejahtera. Kenapa? Karena seluruh turunanmu Tuhan mempertanggungjawabkan. Bahkan dalam pekerjaan setetes keringatmu diperhitungkan. Sampai menangis loh, saudara, ditampung di diri Bapak, dikasih no Bapak, ini loh Pak, Bapak, anakmu nangis. Itu diperhitungkan, saudara. Berarti Tuhan atau Bapa kita di surga itu bijaksana kan? Mari kita imani bahwa kita tidak boleh seperti perempuan yang pendarahan itu, selalu menderita, mengeluh, capek, pengen mati, pengen apa, pasti dosa. Orang yang pendarahan itu baunya apa, saudara? Halo? Saya tahu darah, baunya apa? Amis toh? Ya. Seneng orang di kiri kanannya? Seneng? Oke. Nah, kalau orang nggak suka, belum ketemu saya gini-gini sini, pasti perempuan ini tersinggung. Jadi kita ingat, percobaan yang kita alami seperti baunya darah. Kita akan dicaci maki ketika kita tidak punya uang. Kita akan dihina ketika kita jatuh. Itulah manusia. Seperti baunya pendarahan perempuan itu. Ada teman perempuan itu? Gak ada. Orang mau ngasih makanan itu juncalo, sudah dilimpar, kasih makanan. Ada harganya seperti binatang. Karena kita juga seperti itu, betul? Tidak ada harganya. Kenapa? Karena kita tidak punya power, kekayaan, tidak punya power apapun. Dinyek, kasar dihina. Mari kita siap seperti perempuan ini tadi, tidak putus asa, saudara. Amin. Dia percaya dengan iman. Aku akan pegang, asa tak pegang jubah, tidak bisa ketemu. Aku tidak layak, berbau aku. Tak pegangnya jubah. Pucuknya loh, bukan pegang gini loh, bukan dipeluk loh, beda. Pucuk ini loh, pucuk. Saudara punya baju?
pucuknya, bukan tengahnya. Jadi tidak ada artinya mucuk tok, saudara. Tapi dia punya iman yang besar. Asal aku pegang jubahnya, aku pasti sembuh. Itu terjadi, sembuh. Sudah tahu apa arti jubah? Jubah itu adalah jubah pujian. Asal kamu memuji, tidak perlu kamu ketemu Tuhan. Pujiin Allah Tuhanmu dengan segenap hati, segenap roh, segenap jiwa. Maka kuasa Tuhan mengalir di atas hidupmu. Itu. Makanya kalau kita nyanyi harus sukacita. Nyanyi sukacita, duduk senang, berjalan senang. Tapi maaf di sini tidak ada. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Aduh, kok belum ditransfer. Nah, saudara itu mau datang sini nunggu transfer mujizat atau saudara ketemu Tuhan? Ayo milih mana? Saudara dikasih hadiah banyak, stop sampai di situ berkatnya. Tapi kalau ketemu Tuhan di atas semuanya yang kaya raya segalanya, memiliki hidupmu, ikut mana? Ikut anak Allah apa ikut berkatmu tuh tok? Wah, sudah ditransfer mujizat terjadi. Puji nama Tuhan. Ya sudah, nanti ada masalah lagi. Betul enggak? Karena kita hidup di dalam dunia. Kalau kita di surga enggak ada namanya transfer, utang ini belum dibayar, orang ini sangat mencek no apa. Enggak ada, saudara. Semua sudah diubah oleh Tuhan. Ya aku pengen ke sana, ya tunggu waktunya, enggak bisa bunuh diri, saudara. Kadang orang nggak ngerti, saudara. Tengah malam jam 2 ada di sini. Juga di luar negeri juga nggak ada. Cuma saya cerita aja. Halo, ini Bu Titik ya? Ya, Bu Titik. Ini Bu Titik sungguh ya, asli. Dan ini Bu Titik ada banyak, tapi saya bingung juga. Bu, saya ini mau mati aja, Bu. Hah? Tadinya saya ngantuk, saudara. Dan tidak terima HP itu ya, mau. Ya, asal kan namanya ngantuk kan baru lele ayam, tahu ya? Baru setengah-setengah. Ya, halo. Ya. Bu Titiknya, iya Bu Titik sungguh ya melek, saudara. Iya, saya Bu Titik, mungkin tidak tahu deh saya ngantuk. Itu pikiran saya. Bu Titik saya mau mati, bangun langsung saudara. Kenapa? Tak gitu no. Ini di depan saya ini Bu, ada 2. Semana yang lebih cepat. Ini satunya apa racun tikus, satunya ini baygon. Dan yang paling parah lagi, dan tolong Bu, roh saya temukno sama Tuhan, matang saudara. Jadi saya ini apa? Bagian pengantar nyawa dalam hati saya. Anda ini siapa? Saya bilang, kamu itu siapa? Saya manusia. Ya aku tahu. Manusia siapa? Aku anak Tuhan. Loh ya, tak ada anak Tuhan, jalannya apa? Aku sudah putus asa, Bu. Aku sudah malu, sudah berlipat-lipat malu, melanggar. Loh apa Tuhan saya untuk pengampunannya? Enggak, Jani. Nah ya kenapa? Ya enggak tahu, hatiku saya pengen bunuh dia, itu jalan pintas yang terbaik. Tolong ya Bu, antar aku ke Tuhan Yesus. Saya jadi bingung loh. Wes gini aja, racunnya buang. Enggak, aku mau. Waduh Tuhan, ini matang Tuhan. Begitu aman tuh gelegek tuh. Apa Tuhan? Jadi gawe ini. Jadi lihat, wah ini yang pertama terakhir siapa? Oh Bu Titik. Waduh matang, ini masalah juga. Itu logika saya. Saya bilang gini, Tuhan tak serah sama saya. Betul enggak? Karena saya enggak kenal orang ini. Saya angkat tangan. Kalau Tuhan izinkan, saya melayani, Tuhan buka. Mati sendiri. Lega saya. Mau gulingan lagi, kering gitu lagi sudah. Oh tak lihat, waduh nomor tidak terkenal lagi. Waduh ya apa nih Tuhan? Saya tumpang tangan Tuhan. Apa ini gandam? Tunjuk itu. Lo. Jadi dia cantik itu. Ada ular ya saudara. Gelibet tuh. Terus, oh bodinya semua gitu saudara. Oh ternyata ini ular semua saudara. Wah ini gak benar orang ini. Kenapa sampai kayak gini? Karena dia kurang kasih sayang. Kenapa? Karena keluarganya broken home. Papanya pergi, mamanya pergi, dia ikut sama orang lain. Dan orang lain itu keras, suka mukul. Nah, yang salah siapa lagi ini?
boleh menghakimi, saudara. Ya sudah Tuhan, saya serah. Tadi pun balik loh, saya suruh pun balik. Nanti ngomongnya pasti gitu, tolong ya Bu, saya sudah meneguh ini, matang Tuhan, sudah percayalah. Terima, tipun, bukan tipun, tipun. 1, 2, 3 sampai 10 kali tidak dijawab, saudara. Waduh, ini pasti sudah bablas. Itu pikiran saya. Begitu saya sudah lama tak tunggu sampai tidak tidur saya karena takut. Telepon aja. Tuh sudah tak gerak telepon kamu. Terima. Halo. Ketakutan saya. Tapi saya tahu asal kita memegang jubah Tuhan, Tuhan sih kuasa Tuhan mengalir. Saya bilang, Tuhan artinya apa? Ya sembahan aku. Ayo ajak dia nyanyi. Ya, cuma ngajak nyanyi tok saudara. Ya, kamu bisa nyanyi apa? Ya, aku tuh nyanyiku enggak banyak. Aku mau cinta Tuhan. Mau cinta Yesus selamanya. Nyanyi. Aku mau cinta Yesus selamanya. Tapi saya nyanyi, dia yang diem. Terus akhirnya saya bilang, loh kamu nyanyi sembahan Tuhan. Iya. Tapi tidak sejelas ya. Aku mau cinta Yesus. Ya Bapak. Aduh saudara, teman-teman. Saya bilang ini Tuhan, Susi, orang bilang budak bener ya. Tapi saya bilang Tuhan, apa yang saya lakukan? Apa-apa, biarin dia nangis puasnya. Nah, saya menunggu 1 jam nangis. Tetap nyanyi, nangis. Saya cuma diam. Ya, amin. Begitu sudah selesai berhenti, Tuhan bilang, nyanyi sekali lagi. Aku hadir. Oh ya Tuhan, beda sudah. Begitu sih, ketika jubah itu dipegang, kemuliaan Tuhan, pujian itu dipegang, masuk di dalam hidup kita akan diubah oleh Tuhan. Tuhan nyanyi, aku mau cinta Yesus, masuk sudah. Hadirat Tuhan turun berbahasa roh, anak ini berbahasa roh. Begitu amin, dia bilang, kenapa saya bisa berbahasa roh lancar? Apa Tuhan izinkan saya mati? Tak terang ya bahasa roh, dibuka roh begini. Kamu itu dalam tubuhmu itu ular semua. Kamu pakai susu, iya. Kamu pakai kecantikan tapi dalamnya ada ilmunya, iya. Datang ego pelepasan. Loh, aku udah jadi mati loh. Gak jadi mati kok diketuni itu. Saya bingung kan. Loh, kamu tuh ya apa sih? Kamu tuh percaya sama Tuhan enggak? Ya aku percaya, enggak 1000% seumur hidup. Nah sudah, Tuhan bilang itu, ikuti. Ya. Tapi saya repot. Ya apa sih? Jadi orang itu mau memegang jubah Tuhan itu berat, saudara. Memuji Tuhan pun berat. Nah ini yang tadi. Kalau kita suruh nyanyi yang sungguh-sungguh. Kalau kita berdoa yang sungguh-sungguh. Jangan berdoa opel-opel, saudara. Waduh, ini carry ya tadi. Loh, kita tuh datang buat opel-opel. Di rumah banyak waktu untuk opel-opel, saudara. Atau menenun rambut. Ingat, Tuhan berkuasa atas hidup kita. Amin. Putih menenun orang. Nah ini banyak kabel-kabel ini yang apa, saudara? Tidak dibenakno. Kan gitu intinya. Jadi segala sesuatu tidak bisa dipandang, oh, aku tidak boleh kok kamu boleh. Tidak boleh, saudara. Oh, aku anak Tuhan, kayak gini hidupku, itu kamu kaya. Tidak boleh, saudara. Itu namanya sudah menghakimi diri sendiri. Jadi tidak boleh ke sana. Amin. Mulai sekarang jangan lihat kiri kanan mengenai tentang apapun. Fokuskan hidup saudara kepada Tuhan. Dan tetap bekerja dengan giat. Nabung yang banyak. Amin. Serahno hidupmu pada Tuhan. Amin. Kenapa? Karena pajak masih panjang. Banyak kejadian yang janggal nanti, saudara. Dan sudah siap karena sudah punya power. Punya apa? Punya pegangan hidup. Amin. Anak Tuhan harus punya pegangan hidup. Jangan lihat kiri kanan. Fokus ke Tuhan. Loh Bu, ini kok enggak datang? Doain. Kalau Tuhan sudah ada dalam genggaman tangan Tuhan, tetap dia akan kembali. Memang susah, saudara, untuk berpisah. Kita perhatikan lagi di sini kembali.
Kenapa di sini ada kiri kanan itu malaikat, saudara, bukan setan ya? Loh Bu, kok pakai itu urusannya yang gambar, saudara, karena yang kita lihat itu adalah pedang kebenaran ya. Kemudian di tengah-tengah itu ada perempuan yang matanya merah. Itu adalah manusia yang bisa kesusupan, ketempelan. Begitu ketempelan bisa transfer segala macam. Makanya pedang kebenaran ini akan menghalau semua kuasa-kuasa yang tidak benar. Diperangi sehingga hidup kita menjadi kudus ya. Kita siap menjadi kudus ya. Kenapa? Karena iman kita ini yang harus kuat. Aduh, ya apa kuat, anakku sekarang jadi gini-gini. Nah sudah, anak sudah besar, sudah serahno sama Tuhan. Aduh, mantuku gini-gini, sudah serahno sama Tuhan. Tetapi kita punya kasihan dari itu, Tuhan tetap diperhatikan. Walaupun mungkin kita tidak diperhatikan, kita harus belajar rendah hati. Amin. Perempuan yang pendarahan ini 12 tahun ini, kalau tidak rendah hati, dia mungkin tidak akan jamah jubah Tuhan. Karena dia yakin dan berendah hati. Ingat loh, kuasa Tuhan itu mengalir terasa ya. Ketika kita menyembah, pujian penyembahan, hadirat Tuhan turun, roh Allah turun hadir, dia merasa ada kuasa yang keluar menembus ruangan ini. Siapa ini? Oh, anakku. Dia bangga karena kita menjadi miliknya. Amin. Seperti Yesus tanya sama muridnya, loh, siapa yang megang aku? Katanya. Halo, macam berkata soal logika, sudah. Duh, saya gini banyaknya disenggol-senggol tuh Tuhan. Tidak. Ada kuasa. Bukan tidak disenggol iya, tapi ada kuasa yang kuat. Jadi ketika kita menyembah, ketika kita masuk dalam kuasanya, maka terasa roh Allah itu nyambung, saudara. Jadi ikatan itu nyambung. Paham, saudara? Ada satu aliran yang mengalir erat dan tidak terpisahkan. Makanya dia tanya, siapa yang megang? Yang kuasaku keluarin, siapa yang megang aku? Intinya megang itu adalah mendekatkan diri pada Tuhan. Begitu perempuan itu gemetar, kenapa? Kuasa kenapa? Kuasa Tuhan itu turun tidak? Waduh, tidak bisa sudah. Kuasa Tuhan turun, kita gemetar. Karena kita tidak layak. Kita gemetar karena urapannya besar. Itu saudara. Jadi kuasa Tuhan itu turun, kita merasa kecil di depan Tuhan. Ketika saya berhadapan dengan setan-setan itu, saudara, dikasih tahu, kalau pergi ke rumah sakit jadi bidan, saudara, jadi dokter, persis, tidak ada perubahan, saudara. Tapi kalau kita lihat dunia, kita tahu, oh itu setan. Tapi kalau, oh Bu Diti enak ada setan, saya tidak kesenangan, saudara. Tapi kita bisa merasakan, kok tidak enak ya, aku ketemu sama orang ini kok tidak enak, bukan setan, saudara. Saudara jangan keliru ya. Katanya Bu Diti ya, tak omongin mah, tadi firman Tuhan ini ciamik mah. Apa Pak? Kita ya, kalau ketemu dengan orang, gak enak, itu berarti setan. Oh, salah saudara menerangkan. Bukan itu maksudnya. Ketika kita bertemu dengan orang, kita tidak sejahtera, doakan orang itu. Mungkin mereka punya masalah, atau memang dia mau menipu kita. Betul enggak? Ketika kita bertemu terus tidak sejahtera, tanya sama Tuhan, perlu puasa, dibuka, saudara, tak singkap yang terselubung, dibuka. Oh ternyata itu ini. Saya kalau tidak dibuka, mana tahu perempuan itu ada susunya, kan tahu, betul enggak? Itu kan Bu Titi, cuma segala mah di hadapan Allah itu semua manusia sama. Kuasa Tuhan itu tidak terbatas, mengalir pada semua orang. Jadi bukan Bu Titi tahu. Oh, ya, tapi kok Bu Titi dunia roh. Saya juga tidak kesenangan, saudara, dunia roh. Capek. Tapi itu tugas. Berarti saya punya tugas misi sendiri dalam dunia roh. Saudara juga punya tugas misi dalam rumah tangga dan pekerjaan. Betul tidak? Kalau kita tidak punya misi Allah, hancur, saudara. Ingat, di kiri kanan saudara
saudara, ada malaikat Mikael yang siap memerangi penguasa roh yang di tengah ini. Tahu saudara? Jadi kalau nanti suami tidak ada ya, marah-marah semua, setan kamu ya, tidak boleh saudara ya. Kenapa siapa yang ngajar gitu? Bu Titik meneh. Nah, karena lagi yang batuannya salah toh. Kalau marah-marah, mungkin dia capek, dideketi, sudah apa? Betul nggak? Jangan gak mari, tak selesai, jadi dendam. Akhirnya pulangkan saja, terjadi lagu dunia. Tidak ada lagu dunia. Di dalam Tuhan kita belajar untuk mengampuni dan memaafkan suami, istri, anak, mantu, cucu. Meskipun kita mengampuni, belum tentu orang yang mau terima. Betul nggak? Ada. Diolok, ada saudara. Tidak ada harganya, tidak apa-apa. Di hadapan manusia tidak ada harganya, tidak apa-apa. Di hadapan Tuhan kita berharga. Di matamu, aku berharga di hadapan. Betul nggak? Buktinya apa? Buktinya kita diberi kesehatan. Bu, kesehatan tok ya kurang. Lamanya apa? Ya ini juga tebel, kecewa keras, kan gitu. Sekejap keras, kepalanya kejengkar lagi, kejengkar kepala. Tapi dapatnya sedikit. Tolong Bu, doa Bu, biar Tuhan memberkati saya. Tidak apa-apa, saya doakan, tapi tidak boleh menuntut tuh itu kaya saya. Nah, itu tidak boleh. Sering kali kita tidak sengaja menyakiti diri kita sendiri. Nah, itu yang berbahaya, saudara. Makanya ingat Lukas pasal 8:48 ini, penyelamat itu atau menyelamatkan, yang bisa menyelamatkan hidup kita adalah pribadi kita dengan Yesus. Amin. Hamba hanya mendoakan. Yang untuk praktek hidup, untuk dekat pada Tuhan dan mengubah pola hidupmu, untuk mencintai Tuhan dan masuk ke surga, itu adalah pribadi lepas pribadi. Tidak terkecuali. Paham? Jadi mari kita imani Lukas 8:48, pergilah dengan selamat. Maksudnya apa? Pergi itu lah. Oh, saya suruh pergi gitu. Enggak, maksudnya pergilah itu adalah kamu ini loh, berjalan terus dengan seiringnya waktu. Itu besok kita kerja, atau mungkin kita nanti jagoannya, halo ya Pak, ya mau pesen berapa? Kita kerja saudara. Tapi ingat, pergilah kamu dengan selamat. Ini doa Tuhan yang kusuk. Tuhan itu memberkati kita. Kemanapun kita pergi ya kamu. Aku memberi keselamatan. Loh, ini pas saudara. Ini pakem, tidak berubah. Firman tidak pernah berubah. Manusia yang berubah. Mari kita minta sama Tuhan, amin. Supaya kuasa Tuhan bekerja di tengah-tengah kita, melewati jalan hidup kita, amin. Kita imani bahwa hidup kita ini yang hanya sebentar ini, kita punya kuasa atas kehidupan kita, ya. Kemudian kita akan perhatikan di sini saudara, kata-kata yang baik, saudara. Mengapa? Lihat itu gambarnya. Waduh, ulat besar. Kalau kita lagi konseling, kok atau ci atau bu atau pak, di dalam tubuhmu, di punggungmu itu ada ular. Ular! Nah, terus saya lanjutin. Ada 20 meter. 20 meter! Bayang loh, saya pakai logika. Wis kelelep aku. Betul enggak? Ya 20 meter panjang. Mukanya di mana Bu? Ekornya di mana Bu? Ya ada yang ngomong gitu saya. Ya tak bilang nih, mukanya di otak sini, ekornya di bawah. Dan ada yang di perut, di pusar, diisep terus, hingga dia sakit perut terus. Kalau di otak, cairan tak diambil itu, nggak lupa kayak orang linglung. Itu sebab akibat ular itu. Makanya di dalam gambar ini mengapa digambarkan ular itu bisa lepas dari tubuh kita, lepas dari roh kita, lepas dari jiwa kita, selama malaikat Mikael ini memeranginya. Amin. Kita sadar,
Jadi nanti kalau di YouTube kelihatan saya, kemudian masuk orang ya, kok pinter dia, mau ular kayak gitu. Pancen Ibu Didi itu serem-serem loh, jangan gitu saudara. Terang loh, amin, diterangkan. Bisa terangkan? Si Bu tak rekam si Bu. ya, perlu direkam. Kan sangat jelas sekali saudara bahwa ular itu saudara mengikat kita supaya kita ke bawah arusnya dia. Makanya hanya malaikat Mikael itu yang memerangi penguasa roh yang tidak baik itu. Makanya di sini ada malaikat Mikael dengan pedang kebenaran. Bukan pedang-pedang sembarang pedang. Pedang kebenaran itu ada firman Tuhan itu saudara yang akan memerangi. Paham? Jadi saudara kalau ada gambar-gambar gitu, aku mau lari loh. Matang saudara. Sama diberkati, amin. Tapi suruh nerang lupa. Terus pikiranmu di mana Pak? Nah, aku mikir pintunya belum dikunci. Nah, sudah datang ke sini untuk apa? Untuk pintu dikunci kan? Ingat, setiap firman itu punya kuasa. Kalau sudah menerangkan, pasti Tuhan buka jalan. Amin. Tuhan beri yang terbaik untuk kita. Amin. Saya lanjutkan ya kata-kata yang indah. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu yang tak terhingga. Saudara, sebentar mati saudaranya. Kini aku hidup dengan iman, harapan dan pengampunan yang terpahat abadi dalam loh hatiku. Mengapa kok dipahat loh hati ini sampai abadi, sampai mati? Karena harapan pengampunan itu tidak ada di dunia. Yang ada adalah Allah yang memberikan pengharapan pada kita. Pengampunan juga dari Allah, ajaran kasih juga dari Allah. Kemudian dan membawa kesembuhan, keselamatan sejati. Kesembuhan itu bukan orang sakit tok sudah, tapi kesembuhan itu luka batin. Kesembuhan itu karena kita merasa tidak mampu, hidup kita terus terbawa arus kemiskinan, kasarannya gitu sudah, itu dipulihkan sama Tuhan. Dan keselamatan yang sejati adalah kita bertemu dengan Tuhan, duduk makan semeja dengan Tuhan. Enak, sukacita, kita mengamininya. Amin. 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 Kita sukacita karena Tuhan bersama dengan kita. Mari saudara, kita belajar untuk memahami segala sesuatu yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Kita sudahi firman Tuhan.